Selamat pagi saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Minggu 14 Agustus 2022, di hari yang indah, yang penuh berkat ini, kita jumpa lagi untuk bersama-sama menerima nasihat firman Tuhan lewat renungan yang berjudul Pena Kesaksian. Bacaan firman Tuhan diambil dari kitab Mazmur pasal 66 ayat 16-20. Yang akan kita baca sekarang adalah kitab Ayub pasal 19 ayat 25-27. Demikian bunyinya. Tetapi aku tahu penebusku hidup, dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak, tanpa dagingku pun aku akan melihat Allah, yang aku sendiri akan melihat memihak kepadaku. Mataku sendiri menyaksikannya dan bukan orang lain. Hati sanubariku merana karena rindu. Saudara-saudara, kitab Mazmur adalah lembaran yang terbuka tentang kehidupan Daud, karena ia menuangkan seluruh jeritan hatinya kepada Tuhan. Pergumulan, pelanggaran, ataupun keperkasaan Tuhan dalam hidupnya, ia goreskan dalam pujian dan kesaksian. Daud berkata, "Marilah, dengarlah. Aku hendak menceritakan apa yang dilakukannya terhadap diriku." Perjalanan hidup Daud yang penuh dengan tantangan membuatnya memiliki banyak hal yang dapat diceritakan tentang kasih setia Tuhan. Kepedihan dan lika-liku kehidupannya menjadi pena di tangan Tuhan untuk menuliskan kesaksian indah bagi dunia. Hal ini pula lah yang disaksikan oleh Ayub ketika ia menyelesaikan penderitaan hidupnya. Ayub 42 ayat 5 berkata, "Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau." Penderitaan Ayub membuka mata hatinya untuk lebih mengenal seluruh eksistensi Tuhan, yaitu kasih setianya, kedaulatannya, dan keperkasaannya. Ia mengenal keberadaan Tuhan di dalam kehidupannya justru ketika ia sedang duduk di tengah-tengah abu dengan sekeping beling di tangannya untuk menggaruk-garuk badannya, bukan di tengah-tengah kemewahan hidupnya. Dengan kata lain, kesulitan dan tantangan hidup memperkaya suara kesaksian kita. Di manakah keindahan kesaksian Alkitab, khususnya bagi orang percaya? Tanpa kisah terbelahnya Laut Merah, runtuhnya tembok Yeriko, Goa Singa dan Daniel, Daud dan Goliat, Elia dan janda Sarfat, dan lain-lainnya. Di tengah kesulitan, ketidakberdayaan, dan tembok tebal kehidupan, disitulah sedang menunggu karya tangan Tuhan di dalam kehidupan kita yang akan melahirkan kesaksian indah untuk diceritakan. Tanpa kesulitan dan tantangan hidup, kekristenan kita akan dimanjakan, sehingga membuat kita mudah kecewa dan menyalahkan Tuhan. Ayub berkata, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Kebaikan Tuhan untuk kita syukuri, sedangkan hal-hal tidak enak yang kita alami adalah corong kesaksian yang menyuarakan kesetiaannya. Saudara-saudara, kita tidak berhak bertanya, mengapakah semuanya ini terjadi padaku ketika kepedihan menghadang hidup kita? Karena kita pun tidak mengungkapkan pertanyaan yang sama di setiap kebahagiaan yang kita alami. Ada seekor burung kecil jatuh ke tanah ketika gumpalan salju menghentikan kepakan sayapnya. Ia menjadi panik ketika salju itu menjadi gumpalan es dan berpikir inilah akhir kehidupannya. Tetapi tiba-tiba seekor kerbau menjatuhkan kotoran ke atasnya. Ia menjadi semakin panik karena berpikir kotoran itu akan semakin memperburuk kondisi yang ia alami. Tetapi lambat laun kehangatan kotoran itu mencairkan gumpalan es di sayapnya. Dan ia mulai melatih mengepakkan sayapnya dengan kekuatan yang baru dan mulai terbang tinggi dan semakin tinggi. Bukankah seringkali kita juga seperti si burung kecil itu? Kita menjadi panik
ketika persoalan datang bertubi-tubi. Tetapi sesungguhnya semuanya itu melatih kekuatan sayap iman kita dan membuat kita terbang tinggi untuk menyuarakan kemuliaan-Nya. Oleh karena itu, bila badai persoalan menghadang dan padang gurun terbentang di hadapan kita, jangan sekali-kali menjadi tawar hati. Jangan sekali-kali berpikiran negatif. Jangan sekali-kali kehilangan harapan kepada Tuhan. Jangan sampai iman kita goyah. Karena justru di saat-saat seperti itu, disitulah pena kesaksian kita bisa mulai bergerak dan menuliskan kebesaran kasih setia Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami berterima kasih kepada Tuhan. Pagi hari ini kami sudah menerima kekuatan lewat renungan yang kami dengarkan. Kami simpan itu di dalam hati kami, karena sesungguhnya Engkau tidak pernah membiarkan kami berjuang sendirian. Seperti apa yang dialami oleh Daud, demikian pun Tuhan akan selalu menyertai kami umat-Mu ini. Saat kami di dalam masalah, saat badai persoalan menerpa hidup kami, saat kami harus melewati padang belantara yang tandus kering. Oh Tuhan, hanya Engkaulah kekuatan kami. Dan kami percaya jika kami berserah kepada Tuhan, kami terus menengadah dan menantikan pertolongan Tuhan, maka kami akan menjadi pribadi-pribadi yang lebih hari, lebih kuat, lebih tinggi kami terbang seperti Raja Wali, semakin dekat dengan Engkau. Terima kasih Bapa di surga. Firman-Mu tertanam dalam hati kami, dimeteraikan oleh kuasa Roh Kudus, dan kami berjalan bersama Tuhan setiap hari, setiap saat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Masalah bagaikan energi tambahan bagi jiwa kita, sehingga kita mampu melangkah lebih jauh lagi dan terbang lebih tinggi lagi. Selamat beribadah saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.